Nah, ini mau keluar, aneh kan? Manual keluar, di searching otomatis nggak mau. Cuma ada ciri khasnya, dia agak lambat buat keluar kualitas dan kekuatannya ya, super strength dan quality-nya. Nah, ini coba saya searching. Nah, mau nih, manual satu-satu mau, bisa nangkap siaran. Ya, ini agak aneh nih. Oke, sepertinya ini kasus kadang-kadang bisa, kadang enggak. Ya, intinya enggak normal. Nanti coba ya gimana ya, saya cari pelan-pelan seperti biasa, cek-cek. Oke ya, ini dapat problem dari keterangan problem sinyal ya, STB udah dapat channel. Oke, kalau yang pertama baru instalasi stopbox ya jangan berasumsi kalau STB nya yang bermasalah, tapi kita cek antena. Nah, ini bisa scan tapi tidak dapat channel ya, ada pasti ya, scan dan tidak dapat siaran tuh. Scan pasti bisa, cuma tidak menangkap siaran. Ya, ada 2 STB HDTV dan ini banyak yang sebut T2 Rusia ya. Kita cek dulu yang HDTV. Nah, ini ada yang aneh di bagian itu LED display itu tidak beraturan. Nah, ini bisa software, hardware pun juga bisa ya. Ya, yang penting tes dulu, kita scan dan dilihat nanti seperti apa pergerakan indikator waktu proses scan-nya. Nah, buat tampilan sepertinya oke dan remote juga berfungsi ya, seperti itu ya. Firmware-nya seperti cocok dan sesuai, tapi ya dilihat dulu lah nanti hasil searching bisa nangkep siaran apa enggak ya. Cuman itu yang aneh di LED display enggak beraturan ya. Tadi angka itu yang harusnya mungkin angka on atau apa, jadi enggak beraturan. Nah, ini proses pencarian saya percepat biar nggak kelamaan ya, udah dapat siaran ya. Nah, ini harusnya nggak ada LED merah waktu proses pencarian, dan itu displaynya juga itu harusnya ya angka ataupun apalah, ndak seperti itu, tidak beraturan. Ini langsung yang buka, saya cek secara komponen, siapa tahu ada yang aneh seperti biasa. Ini chipset juga ndak panas, biasa-biasa aja, hangat. Nah, ini ya kalau kita ngerjakan STB ya nggak bosan-bosan, harus teliti di kondisi fisik komponen, itu yang pertama. Nah, ini saya cek itu hambatan dalam aja. Kalau masih nyala sepertinya tegangan juga oke ya. Ini pertama saya coba cek hambatan dalam di skala dioda pada avometer. Nah, sepertinya hambatannya enggak rendah ya kan, masih tinggi. Oke ya. Nah, ini masih 190 itu masih oke lah. Ini buat tegangan 1,8 juga oke. Hambatannya enggak ada yang rendah. Kan STP masih nyala ya, saya asumsi semua tegangan masih oke lah, seperti biasa itu 1,2 dan 3,3 nya oke. Oke ya, tadi display ini agak itu berantakan, saya coba read ulang pakai firmware yang benar-benar ya bawaannya ini ya. Ini proses with firmware seperti ini, buat lebih jelasnya saya taruh di deskripsi lah
proses firmware pakai UV box. Nah ini istilahnya flash lah, flash IC SPI nya, IC SPI buat SPI from. Nah kan udah bisa timbulan kabut dan beraturan, nggak seperti tadi. Nah mungkin ini ya setelah flash ini, nah ini udah ada siaran nih. Kalau timbul angka berarti udah ada siaran yang ikut waktu proses tadi, proses flash ataupun firmware. Ini langsung saya tancap antena, langsung saya coba lagi scan. Kalau langsung dapat berarti problemnya ada di firmware. Nah kan udah dapat siaran. Oke, kita coba nanti langsung read ulang lagi, dapat siaran full nggak. Kalau full berarti positif di, nah beda nih tampilannya menunya. Mungkin ini mungkin tadi sebelumnya itu dicoba upgrade firmware dan ternyata nggak cocok ya. Nah ini udah ada indikator strength-nya udah kelihatan, harusnya di scan otomatis bisa. Ini cek salah satu mode dulu di mode 24. Kalau dia keluar quality berarti harusnya clear, tinggal searching otomatis. Oke ya, sambil cerita ya. Walaupun juga mungkin firmware yang lain tapi chipset sama, tapi firmware yang lainnya kalau nggak cocok ataupun kalibrate buat IC tunernya beda, ya otomatis mungkin fungsi yang lain normal, cuman bagian penerimaan kan normal. Ya seperti tadi ya, ada ciri khas mungkin di display itu seperti tadi berantakan seperti itu LED displaynya. Oke ya, fix ya. Yang satu ini ada di firmware. Jadi yang buat update firmware ya kalau bisa cari yang sesuai ya, yang ori. Kalau yang buat expert ya salah, bisa cari firmware yang lain tapi pas, tidak ada bug. Oke, yang satu itu udah clear, nah tinggal packing yang ini, yang satunya. Ini juga dari keterangannya juga sama, tidak bisa nangkep siaran ya. Ini STB kecil ini ada pakai adaptor luar ini ya. Oh enggak, ini yang chipset M-Star, dia pakai power supply internal. Nah kalau ini displaynya aman, nyala boot rapi, tapi kok nggak bisa dapat siaran ya. Ini sepertinya universal nih buat banyak banget bahasa. Oke, langsung saya coba searching otomatis. Nah pas proses searching seperti ini ya itulah, saya percepat sedikit biar nanti tidak kelamaan ya. Yang penting nanti kan kelihatan bisa nangkap siaran pakai apa enggak ya. Nah sudah lebih dari 70%, dapat 70%, enggak ada siaran yang itu ketangkep. Dan fix nih juga sama seperti tadi, enggak bisa nangkep siaran. Nah enggak bisa nih, coba saya cek manual ya nih ya, buat ya itulah kalau nggak ada tool ya seperti ini. Kalau kita mau tes itu buat pastikan antena oke, dan di setiap muk kita cek. Nah ini mau keluar, aneh kan, manual keluar, di searching otomatis nggak mau. Cuma ada ciri khasnya, dia agak lambat buat keluar kualitas dan kekuatannya ya, power strength dan quality-nya. Nah ini coba saya searching. Nah mau nih, manual satu-satu mau bisa nangkap siaran ya. Ini agak aneh nih,
Ya paling enggak nanti semuamu lah, semuamu itu grup siaran itu semua dicek bisa seperti ini enggak bagian kualitas dan kekuatannya. Kalau semua itu enggak semua dapat kekuatan dan kualitas, jelaslah tetap STB ini enggak normal ya. Mungkin bisa dibilang, nah ini kan di MU 30. Oh ya, tempat saya ini ada 5 MU dan semuanya untuk saat ini kuat kecuali TVRI ya. Masuk lagi kan itu FIFA Group. Nah ini di grup, nah ini kan lambat kan dia keluar, tapi agak lambat. Harusnya sekali dipindah ke frekuensi berapa dan itu langsung indikator keluar. Nah ini aneh kan, ada kekuatan sinyal kita searching tidak mau dan no sinyal. Oke, sepertinya ini kasus kadang-kadang, kadang bisa kadang enggak ya, intinya enggak normal. Nanti coba ya gimana ya, saya cari pelan-pelan seperti biasa, cek-cek. Nah nih di grup 30 enggak keluar kualitas. Oke, enggak mau keluar kan, kadang keluar kadang enggak kan. Tadi keluar di grup 30 di frekuensi 30 itu. Nah ini masih keluar, cuman lambat. Coba di searching lagi. Nah sudah enggak bisa nih, ini langsung udahlah saya cek hardware, kita buka, kita tata tegangan, mungkin hambatan dalam. Sepertinya sekilas aman, belum dikerjakan apa-apa ya. Nah ini saya lihat di seri ini pakai M Star ya, ini ya, ini yang pakai adaptor apa ataupun supply internal, dia pakai M Star kan. Yang model ini biasanya kan itu pakai adaptor luar. Oke ya, ini coba biar cepat aja, coba saya flash lagi dengan firmware yang pas. Nah kan ada salahnya ya, daripada nanti ganti-ganti komponen, kita lakukan yang mudah dulu, yang tidak perlu harus ganti-ganti komponen. Saya cuman pastikan bukan ada di firmware. Nah ini sepertinya sama. Nah sampai 70% belum ada siaran yang ketangkep. Ini sudah saya refresh firmware-nya dengan yang fresh dan ternyata masih sama. Kayak ini fix hardware, kalau ini yang satu ini fix hardware. Kalau yang pertama tadi ada yang janggal di display dan itu selesai dengan refresh firmware-nya ya. Nah saya langsung asumsi kalau tegangan ada otomatis nyala. Nah ini yang sering, kalau tidak stabil ya bisa juga kemungkinan di kristal. Nah ini kan yang banyak partnya, coba saya ganti dulu, nanti hasilnya gimana. Nah ini pakai ukuran kristal 24, kalau yang Sunplus biasanya 27. Nah kan 24 MHz. Ini saya pasang coba di belakang dulu, nanti kan dicoba. Siapa tahu bukan kristalnya kan, kita ndak coba cabut itu ya, istilahnya biar cepat lah.
proses pencarian problem STP-nya. Oke, sepertinya tidak salah firmware karena tampilannya masih sama, bawaannya juga seperti itu tadi waktu sampai sini ya. Ya pokoknya kalau lebih dari 50% belum ada satu grup pun yang tertangkap ya, berarti STP bermasalah. Sama persis sepertinya dengan yang awal tadi, dengan penggantian kristal juga itu ya, masih belum nangkap siaran nih. Oke ya, ini saya percepat ya, udah lebih dari 50% belum dapat siaran. Coba saya cek manual ya, seperti tadi di MUK 24, 30, 31 di daerah Jatim 9 di tempat saya ini. Nah kan, kadang keluar, kadang enggak, kadang searching dapat, kadang enggak, ya jelas enggak kadang-kadang lah. Nah kasus seperti ini loh, kasus yang kadang-kadang seperti ini kita enggak bisa langsung gimana ya, kita, nah nih di MUK berapa tuh, 31 keluar, ini Viva Group. Nah di MUK 30 mungkin nih ya, 30 enggak keluar. Masih sama, ini masih sama seperti tadi, dengan penggantian kristal pun sama, enggak ada perubahan nih. Nah tadi 31 keluar, saya turunkan, saya cek lagi ke 31 lagi, masih enggak keluar ya. Ya kalau kasus seperti ini ya, kasus kadang-kadang seperti ini ya, kita enggak bisa itu ya, lokalisir sepertinya. Ya nanti udah ganti kristal enggak mau, mungkin ya nanti ya langsung saya gas di IC tuner. Nah ini di MUK 40 ada, coba di searching manual. Nah nggak mau kan, itu walaupun ada tadi indikator tapi tetap nggak mau ya, intinya nggak normal. Oke, coba nih saya kembalikan dulu lah nih, nanti buat itu ekstalnya saya kembalikan lagi, dan saya coba langsung periksa nih ya, periksa bagian blok tuner ya, mulai dari IC tuner dan komponen-komponen pendukung di sekitar IC tuner. Siapa tahu ada komponen yang kosong ataupun gimana ya, seperti itu saya pakai pembesar ini. Oke, ini saya teliti lagi di bagian itu ya, blok tuner lah, itu ada komponen seperti kapasitor, SMD atau resistor, itu sepertinya aman, bersih. Nah itu ya, tidak ada yang mencurigakan lah secara fisik loh. Nah inilah saya kembalikan dulu, saya rapikan dulu bagian kristal osilatornya. Ternyata tidak membuahkan hasil ya, hasil nihil buat ganti kristal osilator. Nah pokoknya semua pengerjaan itu saya rekod prosesnya, dan sedikit saya edit biar tidak kelamaan, dan saya share gitu aja ya, ini proses pengerjaan. Jadi setiap ya teman-teman siapa yang kirim STP ini, kalau lihat mungkin STP nya kan bisa tahu ya saya proses pengerjaannya seperti apa. Ini saya pastikan lagi tidak ada komponen yang itu ya mencurigakan di komponen pendukung, sepertinya aman. Nah ini saya masih punya, ada partnya karena situ ada part ya, bisa R850 itu masih bisa dapat partnya buat IC tuner.
Nah ini buat IC tuner baru, kita harus itu ya, kasih timah di kaki-kakinya, kan itu kan masih belum ada timah. Nah itu harus kita kasih timah dulu, biar nanti waktu proses pasang dia langsung bisa nempel di PCB. Nah seperti ini, harus terisi semua kakinya, terisi timah. Ya kita kalau nggak kasih timah ya nggak nempel ya. Itu biasanya agak itulah, agak kotor gimana itu buat IC baru, dan kita harus mungkin agak kering. Yang penting timah bisa nempel rata, baru kita pasang, nanti dia bisa rata sendiri dan bisa dipastikan pasangnya pas. Ya sedikit lihat bagian kaki-kaki IC-nya, sepertinya oke, pas, tinggal bersihkan dan langsung coba lagi. Nah setelah penggantian IC tuner, nanti kan itu kita searching tadi masih kadang-kadang ya, kalau nanti ini kita sudah ganti tuner, kalau misal malah tidak ada sama sekali, kemungkinan dalam proses pemasangan IC tuner ataupun IC tunernya tidak bagus ya. Tapi kalau masih kadang-kadang ada, kadang enggak, berarti masih dalam problem awal, belum ada perubahan ya. Nah ini sepertinya sama saja, waktu pakai pencarian otomatis sudah lebih dari 70% pencarian, tidak ada satu siaran pun yang ketangkap. Oke ya, proses pencarian otomatis tidak dapat sama sekali, kita tes di manual harus seperti tadi. Nanti kita kan nggak salah langkah ya, kalau kita ganti IC tuner dan kemudian jadi tidak ada sama sekali, ya berarti dalam pemasangan ataupun penggantian tidak betul. Nah ini kan ini masih ada nih, nah ini masih bisa ada indikator kekuatan dan kualitas, berarti pemasangannya oke lah, misalnya gantinya oke gitu ya. Nah ini masih di manual kadang dapat di salah satu mu, belum dicek ke semua mu ya, ke semua grup lah. Tadi di frekuensi berapa tadi, 31, kita coba nih di frekuensi 34, coba nih ya. Ya coba searching lagi. Ini dapat satu grup siaran nih di frekuensi MTEK nih, di frekuensi 24. Berarti ada 5 siaran. Nah ini dapat 2. Oke ya, dari penggantian tuner cuman dapat 2 siaran. Nah ini masih tidak normal nih, ini intinya bukan di IC tunernya. Ini harusnya dapat ya sekitar paling enggak 4 lah, 4 grup siaran. Nah waktu proses searching dapat tadi berapa tuh, 2 grup ya, tapi masih no sinyal. Oke, ini kasus masih sama seperti awal dengan penggantian IC tuner.
Nah ini kan tadi yang ketangkep siarannya, dan tidak ada siaran. Nah walaupun ada agak lambat, masih nih, masih belum normal, tidak seperti ini harusnya normalnya. Nah kan ini dimentari, tadi waktu searching dapat tapi no sinyal, kemudian lambat. Oke ya Fik ya, ini masih belum normal, biar ndak kepanjangan durasi. Coba saya cek-cek nih ya. Ya kan tadi apa aja saya kerjakan, coba saya ganti lagi kristal osilatornya, ndak membuahkan hasil. Sampai saya coba ganti IC EEPROM, ya kan, buat kasus yang seperti ini. Nah ini saya berhubung nggak punya itu IC chipset M-Star, ini kan langsung saya coba panasi. Saya coba panasi, tapi sampai itu ya, sampai timah mencair ya kalau memanasi chipset. Nah ini sampai tadi EEPROM saya ganti, dan ekstal juga saya ganti lagi. Ya kan? Sudah saya cek tegangan oke, hambatan dalam oke, IC tuner. Gimana kasus seperti ini? Hambatan dalam oke loh. Kalau hambatan dalam tidak oke, berarti sudah saya ganti nih. Entah chipset ataupun apa yang menyebabkan itu ada short ya. Nah ini setelah saya panasi chipset, saya bersihkan, saya coba lagi. Dan gimana hasilnya? Yang jelas sudah banyak tadi yang coba saya ganti. Oke ya, ini siaran tadi mungkin langsung ada. Nah coba cek manual satu persatu lagi. Nah ini kan cepat kan, demo 40 langsung keluar cepat, tidak lambat. Nah kan ini langsung keluar cepat, sepertinya ini yang dicari. Ini harusnya udah normal ya kan. Nah di siaran grup 30 pun, ini punyanya apa ya, lupa saya. Nah kan cepat. Nah ini sepertinya sudah normal nih, harusnya seperti ini normalnya. Setiap kita pindah itu grup frekuensinya itu langsung sinyal cepat keluar. Ya ini langsung coba kita searching otomatis. Kalau sudah normal berarti dapatlah 24 lah, 24 siaran total dari semua grup yang ada di tempat saya ini ya. Satu ini keluar nih di MTech Group frekuensi 24. Ya kita hitung nih dua. Ini ada dua grup nih ya. Udah ada dua grup ketangkep. Tiga, sudah tiga grup nih. Nah tadi kan enggak sempat sampai tiga, nah baru dua aja, masih macet-macet. Nah ini empat. Nah ini kan udah dapat empat siaran, empat grup siaran. Nah ini sudah lima, ya kan, sudah lima grup siaran. Ini harusnya sudah normal, saya yakin ini normal. Nanti kita coba lihat hasilnya. Nah kan nggak ada pending, agak blank hitam dulu. Tadi kan ada pending ya, setiap mau keluar siaran tuh ada pending. Sekarang udah enggak, saya yakin udah normal nih. Nah kan, nah coba di grup yang lain juga. Nah cepat kan, nggak ada pending lama buat keluar siaran. Oke, sepertinya udah fix nih. Jadi masalahnya itu ada di chipset, dan sekedar kita panasi ya, bisa normal lagi. Berhubung saya nggak punya
chipsetnya. Oke, makasih telah menonton. Sambung ke video-video berikutnya.